Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat selalu. Berjumpa kembali di Yura, YouTube channel Miss Rika. Hari ini kita akan membahas tema 9 subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya. Di dalam buku kalian, di situ ada tentang seni rupa daerah. Seni rupa daerah adalah cabang seni rupa yang memiliki ciri khas dari latar belakang sejarah suatu wilayah sehingga berbeda dengan karya seni daerah lain. Karya seni rupa itu mendapat pengaruh dari corak seni tradisional. Corak seni tradisional itu terdiri atas dua, yaitu seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Seni rupa 3 dimensi itu contohnya ukiran kayu, anyaman, keramik, patung, ya. Dan itu bisa dilihat dari beberapa arah. Ada panjangnya, ada lebarnya, atau volumenya. Ya, sedangkan karya seni 2 dimensi itu hanya bisa dilihat dari depan. Contohnya bisa kita lihat di sini karya seni rupa 2 dimensi batik. Ya, batik, terus kemudian ada tenun. Ya. Kemudian ada lukisan. Kemudian ada poster. Di sini kita lihat ada poster COVID-19 dan di sini juga ada yang batiknya dijahit untuk sebagai masker, ya. Kalian lihat ada di buku kalian di halaman 107. Iklan adalah pemberitahuan mengenai barang atau jasa dengan tujuan untuk membujuk masyarakat banyak agar berminat membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Tujuannya apa sih? Tujuan dari iklan itu memperkenalkan suatu produk, suatu barang ataupun jasa kepada konsumen. Bentuk iklan cetak ini ada 4 macam. Iklan baris, iklan kolom, iklan display, dan iklan advertorial. Iklan baris contohnya itu ada biasanya dia itu tidak lebih dari 1 kolom. Terus kemudian biayanya lebih murah. Bahasa umumnya disingkat, penuh makna, dan sederhana. Sedangkan iklan kolom itu dibuat dalam bentuk kolom, tetapi dilengkapi dengan gambar, simbol, atau lambang pendukung isi iklan. Iklan display itu memiliki ukuran lebih luas dibandingkan iklan kolom. Dan iklan advertorial itu memiliki iklan yang lebih luas dari iklan display, tetapi dia mempunyai suatu cerita atau sebuah berita. Misalnya di sini Miss kasih tentang Yakult. Jadi dia menceritakan manfaatnya, produknya seperti apa, terus bahan bakunya apa. Ya, jadi kalian sudah bisa membedakan apa yang dimaksud dengan iklan baris, iklan kolom, iklan display, dan iklan advertorial. Oke, kita mengingat kembali pelajaran yang subtema 2 maupun subtema 1 itu zat tunggal. Zat tunggal itu dibagi menjadi 2, yaitu unsur dan senyawa. Unsur itu ada yang logam, itu contohnya natrium, magnesium, Fe atau besi, zinc, Cu atau tembaga. Kemudian ada yang non logam,
Contohnya belerang. Belerang itu unsur kimianya dilambangkan dengan huruf S besar. Kemudian karbon itu C, klor, fosfor, dan lain sebagainya. Kemudian ada namanya semilogam. Itu contohnya silikon, germanium, arsen. Kemudian contoh dari senyawa itu di buku kalian di halaman 110. Senyawa organik adalah senyawa yang tersusun atas karbon dan beberapa unsur tertentu seperti nitrogen, hidrogen, dan oksigen. Contoh di sini adalah glukosa dan urea. Urea itu biasanya kita dapetin dari pupuk, ya. Terus kemudian senyawa itu juga ada yang anorganik. Anorganik itu adalah senyawa yang terbentuk dari semua unsur selain unsur karbon. Contohnya itu tawas, kemudian garam dapur. Ya. Oke, pelajaran hari ini sekian. Misalkan simpulkan bahwa pelajaran hari ini manusia adalah makhluk berbudaya. Budaya manusia bisa diukur dari teknologi yang digunakannya. Kalian bisa lihat gambar di sini. Ini adalah sebuah tangan. Kemudian di dalamnya ada teknologi semacam handphone, laptop. Artinya apa? Bahwa manusia mengembangkan teknologi untuk mempermudah kehidupannya, termasuk pemanfaatan benda-benda yang berada di sekitar kalian. Perkembangan peradaban manusia bisa dilihat dari benda-benda berteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah pelajaran hari ini tentang manusia dan benda di lingkungannya. Misalkan membahas uji kompetensi 3 halaman 148 sampai 150. Nomor 1, kalian bisa lihat jawabannya di sini. 1A, 2A, 3D, 4D, 5B, 6A, 7D, 8A, 9A, 10D, 11A, 12A, 13A, 14D, 15D, 16C, 17C. Sedangkan nomor 18 itu batik dan lukisan. Jadi yang 2 dimensi adalah batik dan lukisan, karena dia hanya bisa melihat dari depan saja, sedangkan patung itu bisa dilihat dari beberapa arah. Nomor 19 itu A, 20A. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Semoga kita selalu sehat dan kalian dapat mengerti apa yang tadi sedikit Miss jelaskan. Sampai jumpa di Yura, YouTube channel Miss Rika. Tuhan berkati.